Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agenda Pembelajaran. Kali ini kita akan meneruskan tutorial Microsoft Access, yaitu tentang cara membuat tabel di program Microsoft Access. Nah, ada beberapa materi yang perlu kita ketahui sebelum mulai membuat tabel. Yang pertama adalah kita harus mengetahui komponen-komponen pembentuk sebuah tabel. Kemudian yang kedua, nanti kita harus tahu tentang tipe data yang bisa kita gunakan dalam Microsoft Access. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu apa saja komponen-komponen pembentuk dari sebuah tabel. Secara umum, tabel yang kita kenal di program apapun atau tabel yang kita buat secara manual dengan tulisan tangan atau dengan menggunakan aplikasi tertentu, misalnya dengan Microsoft Word, itu memiliki dua bagian, yaitu kolom dan baris. Kolom adalah elemen pembentuk tabel yang disusun ke arah kanan, sedangkan baris adalah elemen pembentuk tabel yang disusun ke bawah. Nah, kolom memiliki judul kolom, sedangkan baris juga memiliki nomor baris. Ini adalah alat untuk menandai sebuah kolom dan sebuah baris. Jadi baik judul kolom maupun nomor baris itu adalah sesuatu hal yang sangat penting atau sangat krusial dalam sebuah tabel. Dalam Microsoft Access atau program-program pengolah database yang lain, kolom dan baris memiliki istilah tersendiri. Jadi tidak lagi disebut sebagai kolom dan baris. Untuk kolom dalam program database dikenal sebagai field, sedangkan baris dikenal sebagai record. Nah, ini adalah istilah yang digunakan secara khusus pada database. Nah, jadi kalau ada yang menyebutkan field, berarti yang dimaksud adalah kolom, sedangkan kalau disebutkan record, berarti yang dimaksud adalah baris data, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tipe data. Nah, untuk mempelajari tipe data, silakan cek pada kolom deskripsi untuk mengakses atau untuk membuka video khusus tentang tipe data. Oke, sekarang kita akan langsung untuk membuat tabel. Untuk membuat tabel ini, kita aktifkan dulu program Microsoft Access. Bisa lewat Start, atau bisa juga lewat shortcut yang sudah Anda buat di desktop. Pertama kali kita membuka program Microsoft Access, kita akan dihadapkan kepada sebuah interface seperti ini. Di sini ada template yang sudah disediakan oleh program Microsoft Access. Sini ada featuring template, kemudian ada local template, kemudian ada sample, dan seterusnya ke bawah. Ini adalah template-template yang bisa di-download secara online, ya. Ini yang sudah tersedia, bisa di-download di websitenya Microsoft. Oke, kita tidak akan menggunakan template ini, kita akan langsung menggunakan blank database. Ya, ini adalah blank database. Artinya kita akan membuat sebuah database baru, tidak menggunakan template sama sekali. Oke, kita bisa klik di blank database. Kemudian selanjutnya, tidak seperti program Microsoft Office yang lain, misalnya tidak seperti Microsoft Excel, kita bisa membuat nama file itu setelah kita menyimpan, setelah selesai melakukan pekerjaan. Namun dalam Microsoft Access ini, kita harus memberi nama file di awal, jadi sebelum mulai bekerja. Nah, file name biasanya diberi dengan prefix database, ada database 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung berapa kali kita membuat file database. Nah, di sini sudah terisi database 2.
Jika ingin dirubah, bisa dirubah. Jika tetap ingin digunakan nama default yang diberikan program, silakan langsung klik tombol create. Oke, kita akan rubah di sini. Kita akan beri nama latihan 1. Jadi database-nya bernama latihan 1. Untuk nama file ini diusahakan untuk membuat nama yang relevan dengan isi dari database tersebut. Jadi namanya supaya lebih nyambung seperti itu. Nah, untuk untuk video kali ini kita sengaja memberi nama latihan 1 ya. Kemudian kita klik tombol create. Oke, selanjutnya kita dihadapkan ke interface seperti ini. Jadi yang aktif di sini adalah datasheet. Kemudian di sebelah kanannya, sebelah kanan layar, di sini ada database tool. Kemudian ada external data, kemudian ada create, kemudian ada home. Nah, untuk tahap awal ini nanti kita lebih banyak menggunakan di sini datasheet, kemudian ada juga menu create dan home. Oke, kita sekarang ke menu home terlebih dahulu. Nah, begitu membuka file baru, kita langsung mempunyai sebuah tabel ya, sebuah tabel. Kenapa langsung tabel? Karena tabel ini adalah objek yang standar dari Microsoft Access ya. Pada program Microsoft Access seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, kita bisa membuat beberapa objek. Di sini biasanya ada 4 objek yang kita buat, 4 objek ya, yaitu tabel, kemudian ada query, kemudian ada form dan report. Walaupun nanti kita masih bisa membuat, misalnya kita masih bisa menggunakan fitur yang lain seperti makro dan switchboard. Nah, mungkin nanti untuk tahap berikutnya kita akan coba. Nah, tabel 1 ini masih bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya adalah kita bisa klik tombol view. Di sini ada combo box, silahkan klik di combo box. Kemudian di sini ada pilihan design view. Ya, datasheet view ini maksudnya adalah tampilannya dalam bentuk tabel seperti yang sudah kita kenal di program Microsoft Excel misalnya. Sedangkan design view ini tampilan untuk mendesain tabel tersebut. Jadi tampilannya ada 2, design view dan datasheet view. Ini untuk tabel. Oke, kita coba ulang. Ini sekarang posisinya adalah dalam bentuk datasheet view. Kemudian kalau kita klik pada combo box, kita akan melihat juga pilihan design view. Coba kita klik design view. Nah, karena ini adalah sebuah tabel baru, maka kita harus memberi nama tabel ya. Nama tabel baru ini kita sesuaikan dengan isinya. Nah, misalnya di sini kita gunakan nama tabel biodata. Nah, tabel biodata. Kemudian kita klik OK. Ya. Nah, di sini ada tabel biodata, kemudian titik 2 tabel. Tabel di sini ada, setelah titik 2 ada keterangan tabel. Ini untuk membedakan nanti dengan objek-objek yang lain. Karena ini sebuah tabel, maka setelah titik 2 ada keterangan tabel. Hanya untuk mengklasifikasikan objek yang ada pada file tersebut. Oke, kemudian selanjutnya kita ke sini ada 3 kolom di sini. Ada field name, kemudian ada data type, kemudian ada description. Nah, apa fungsinya? Untuk field name ini digunakan ya, field name ini digunakan untuk menuliskan judul kolom dari tabel tersebut. Ya, untuk menuliskan judul kolom dari tabel tersebut. Misalnya di sini field name yang baku
yang selalu diberikan oleh program Microsoft Excel adalah ID. ID itu kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih sebagai nomor urut, ya, nomor urut. Kemudian untuk membuat field name yang lain atau untuk mengganti field name ini juga masih memungkinkan. Ini kalau mau diganti bisa kita ganti. Misalnya di sini ID-nya kita hapus, kita ganti menjadi nomor. Nah, seperti ini biasanya kita membuat di bahasa Indonesia. Kemudian field name yang lain nanti bisa dituliskan di baris-baris berikutnya. Oke. Kemudian berikutnya di kolom kedua ada data type. Data type ini adalah tipe data yang akan kita gunakan untuk field name nomor ini. Ya. Tipe data standar atau yang baku untuk ID, ya, untuk nomor urut, ya, adalah auto number. Auto number ini adalah nomor-nomor yang nanti akan bertambah secara otomatis, ya, atau istilahnya adalah auto increment, bertambah secara otomatis. Tambah data baru akan muncul nomor baru, 1 menjadi 2 menjadi 3 dan seterusnya. Kemudian jika ingin dirubah, kita bisa klik di combo box. Jadi begitu kita klik di sini muncul combo box. Nanti ada banyak pilihan di sini. Ya, ada banyak pilihan. Ada auto number, ada text, ada memo, dan number, date, time, dan seterusnya. Kita harus sesuaikan nanti dengan kebutuhan kita. Ya. Field 1 harus kita pilih tipe data yang sesuai dengan kebutuhan. Field 2 apa yang dibutuhkan tinggal dipilih lagi di sini dan seterusnya. Nanti kita akan coba. Oke, kita biarkan untuk nomor urut, kita biarkan di auto number. Kemudian berikutnya adalah description. Apa yang ditulis di description? Di description ini kita bisa menuliskan keterangan dari kolom tersebut. Ya, description tidak akan dieksekusi, tidak akan mempengaruhi hasil dari ataupun format dari kolom tertentu, kolom yang kita berikan deskripsi. Ini hanya sebagai narasi untuk keterangan, ya, keterangan dari kolom tersebut. Misalnya untuk nomor kita beri deskripsi nomor urut yang akan bertambah secara otomatis, maksudnya dalam kurung, jangan di input secara manual, misalnya seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya untuk nomor, setelah nomor misalnya kita masukkan nama. Untuk standar yang baku pada sebuah database, biasanya kalau nama itu dipisahkan menjadi first name, kemudian ada last name, nama depan dan nama belakang. Oke. Tapi dalam hal ini kita langsung saja menggunakan nama lengkap. Nah, seperti ini nama lengkap, kemudian enter untuk pindah ke kolom data type. Nah, di sini sudah langsung muncul teks, tidak perlu dirubah karena nama itu menggunakan teks. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita berikan deskripsi. Input nama secara lengkap misalnya. Kemudian berikutnya enter. Field yang ketiga kita masukkan misalnya di sini tempat lahir, enter. Tempat lahir juga masih menggunakan teks, tidak perlu dirubah, dan enter. Ya, teks ini secara baku ini panjangnya adalah 255, artinya kita bisa menginput teks itu sampai maksimal 255 karakter termasuk spasi. Kemudian kita berikan deskripsi
seperti ini. Enter. Masukkan tanggal lahir. Enter. Untuk tanggal lahir kita menggunakan tipe data date time, ya, tipe data date time. Nah, berkaitan dengan date time ini nanti kita membutuhkan format yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Misalnya sekarang kita ada di Indonesia, berarti kita juga membutuhkan format yang sesuai dengan standar negara kita. Jadi pastikan bahwa regional setting yang ada pada komputer kita yang berlaku adalah regional setting Indonesia. Kita bisa cek di sini. Ini sudah aktif Indonesia. Jika belum, silakan Anda rubah dulu regional settingnya, bisa melalui kontrol panel. Rubah regional setting menjadi Indonesia agar kita mudah untuk belajar. Kita di sini dalam video tutorial ini menggunakan acuan standar Indonesia untuk pemformatan. Oke, di sini tanggal lahir sudah kita pilih date time, kemudian enter. Saya masukkan deskripsinya, input tanggal lahirnya, misalnya seperti ini. Gunakan format long date, misal seperti ini ya, gunakan format long date. Oke. Nah, sebelum lanjut ke field berikutnya, di sini kita format dulu untuk tanggal lahir ini. Kita format dulu. Kita klik di sini, ada dua tab di sini, general dan lookup. Kita klik pada baris format di sini. Ya, ini di kolom format ini ada combo box lagi di situ. Klik. Ya, kita sesuaikan dengan deskripsi yang sudah kita buat. Kita meminta user untuk menggunakan long date. Jadi kita pilih di sini formatnya adalah long date. Ya, ini tampilan dari long date seperti ini. Tanggal, kemudian tuliskan nama bulan, kemudian nanti tahun. Ya, ini formatnya sudah menggunakan format Indonesia. Klik di situ. Ya, sudah cukup. Tidak perlu di format lagi yang lainnya. Kemudian kita pindah ke field berikutnya. Setelah tanggal lahir, misalnya kita masukkan di sini adalah alamat. Nah, alamat tetap menggunakan teks, kemudian input alamat yang input alamat. Oke, kita kasih keterangan di sini. Misalnya gunakan, kita tuliskan nama kotanya saja, misalnya seperti ini. Oke, kemudian kita enter. Oke, ini kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 field. Artinya kita sudah membuat 5 kolom, ya, 5 kolom dengan tipe data tertentu, kemudian dilengkapi dengan deskripsi. Untuk deskripsi ini opsional sifatnya, tidak wajib, boleh ditambahkan, boleh juga dikosongkan, ya. Nanti akan kita lihat seperti apa penggunaan dari deskripsi ini. Oke, setelah itu kita simpan perubahannya. Jadi semua perubahan wajib disimpan agar tidak muncul pertanyaan nanti. Jadi begitu kita mengklik fungsi yang lain, nanti pasti akan muncul pertanyaan mau disimpan atau tidak jika memang ini belum disimpan. Jadi pastikan kita selalu menggunakan Ctrl S setelah selesai melakukan perubahan pada data. Ya, Ctrl S, ya, menyimpan. Kemudian berikutnya kita pindah ke tampilan datasheet view. Bisa klik di combo box atau bisa langsung klik di sini. Ya, seperti ini. Ya, sudah ada di sini. Ada kolom nomor, ini bisa dikecilkan, tinggal diklik kemudian drag ke arah yang diinginkan. Klik drag
disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, seperti ini. Oke. Untuk nomor, sekarang yang sudah aktif adalah nomor. Di sini ada tulisan new. Ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah record baru, ya, sebuah baris data yang baru. Nah, perhatikan di bagian bawah, ya, bagian bawah di atas tombol start sini ada keterangan di sini. Ini adalah deskripsi yang sudah kita masukkan tadi pada saat mendesain tabel. Nomor urut yang akan bertambah secara otomatis, dalam kurung jangan diinput secara manual. Oke, tidak perlu kita tulis angka 1 di sini karena ini akan bertambah by system. Ya, akan ditambahkan langsung oleh sistem. Jadi tidak perlu kita repot untuk menuliskan nomor-nomor atau angka-angka tersebut. Langsung saja tekan tombol enter. Oke. Kemudian tinggal masukkan nama lengkap. Nah, ini adalah nama hasil karangan, ya, hanya rekayasa saja. Bisa seperti ini. Oke, seperti ini ya. Tanggal lahir tinggal sini sudah ada keterangan sini. Input tanggal lahirnya gunakan format long date. Dengan catatan regional setting sudah kita rubah menjadi Indonesia. Jadi kita cukup tuliskan misalnya tanggal lahirnya adalah 10 April misalnya tahun 2000. Nah, seperti ini. Ini cara pertama. Bisa juga dengan memilih melalui tool kalender yang ada di sini. Ya, tinggal dipilih dulu tahun berapa, bulan berapa, dan tanggal. Oke, kita lanjutkan pembuatan tabel ini dengan mengisi alamat. Jadi alamat ini sudah kita berikan deskripsi. Di sini deskripsinya bisa kita lihat. Untuk alamat kita cukup menuliskan nama kotanya saja. Nah, ini bukan sebuah nilai baku. Ini hanya bentuk dari kreativitas saja. Kalau misalnya Anda ingin membuat sebuah data dengan menggunakan alamat yang lengkap, Anda bisa membuatkan deskripsi yang berbeda. Ya. Jadi deskripsi ini bisa dijadikan sebagai panduan bagi pengguna. Nah, sekali lagi deskripsi sifatnya hanya opsional. Jadi tidak wajib harus ada pada sebuah tabel. Oke, kita tuliskan misalnya di sini. Ya, seperti ini. Kemudian jika sudah selesai baris pertama atau record pertama sudah selesai, kita perhatikan di sini bahwa nomor sudah terisi angka 1. Dia sudah langsung secara otomatis diberikan oleh sistem. Kemudian coba kita tekan tombol enter. Ya. Kursor akan pindah ke bawah. Jadi ada tulisan new di situ sudah di highlight atau sudah terblok. Ini tidak perlu diketik sekali lagi, cukup kita enter saja. Nah, kita masukkan record yang kedua, ya, data untuk record yang kedua, mulai dari field nama lengkap, kemudian nanti lanjut tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat. Ya, kita selesaikan dulu dua baris data ini untuk kita coba nanti tampilkan lagi dalam bentuk design view.
seperti ini. Jadi kapanpun kita mau merubah, entah itu field name atau mungkin data type atau tipe data, kita bisa melakukannya melalui mode view, design view ya, melalui mode design view. Nah, jadi kita bisa melakukan perubahan yang kita butuhkan pada mode design view ini. Nah, itulah cara membuat tabel pada program Microsoft Access. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan program Microsoft Access. Jika ada hal-hal yang perlu kita perjelas, silakan tuliskan pada kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.